ya. Jadi yang topik pertama ini termasuk penting karena ini adalah topik kompetensi 4 untuk kalian. Jadi kalian diharapkan mampu bisa mengatasi penyakit malaria sendiri ya. Jadi ini kita akan memulai dengan saya akan memulai dengan malaria ya. Jadi ini saya mau share screen PowerPoint ini ya. Jadi kita akan bicara mengenai malaria ya, Dek ya. Jadi malaria ini mungkin kalau di luar negeri jarang ya kasusnya kecuali di daerah Afrika ya. Sebenarnya juga kalau di Makassar ini termasuk kasus jarang, tapi karena kita adalah tempat persinggahan dari berbagai tempat ya. Kemudian jadi kayak misalnya orang Papua sering sekolah di sini, sering banyak bekerja di sini, orang daerah Nusa Tenggara juga sering bekerja di sini ya. Akhirnya kasus malaria kita itu rata-rata ya kita dapatan ya. Jadi bukan transmisi lokal, tapi transmisi akibat penduduk lain ya dari Papua, dari mana ya yang akhirnya kita rawat di sini. Oke, jadi penyebab malaria itu kita ketahui ada 5 jenis ya, 5 jenis plasmodium. Plasmodium ini adalah jenis parasit ya, jadi bukan bakteri, bukan virus, bukan jamur. Jangan sampai kalian bilang malaria itu disebabkan virus, malaria disebabkan bakteri, jadi obatnya dikasih antibiotik, bukan. Ya, jadi malaria itu disebabkan oleh plasmodium sehingga obatnya pun itu cenderung kita memberikan obat antiparasit ya. Jadi ada 5 jenis malaria yang 5 penyebab malaria yang ada di Indonesia yaitu Vivax, falciparum, malariae, ovale, dan knowlesi. Knowlesi ini dulu dikatakan hanya menginfeksi binatang, tapi saat ini sudah juga dilaporkan di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur ini juga menginfeksi manusia. Falciparum yang mungkin biasa orang sebut malaria tropika, malaria vivax, malaria tersiana, karena sering demam setiap 3 hari, kemudian malaria, itu disebab itu biasa disebut malaria kuartana karena demam setiap 4 hari, kemudian Plasmodium ovale menyebabkan malaria ovale, dia itu gejalanya mirip seperti Plasmodium vivax, ya malaria vivax. Ya, jadi kalau kita bicara malaria, ini adalah perjalanan penyakitnya. Jadi namanya suatu penyakit itu disebabkan kita bicara epidemiologi ya. Jadi kalau kita bicara adanya suatu penyakit infeksi pasti disebabkan oleh host, agent, dan environment. Itu selalu ya. Jadi hostnya itu dari pihak orangnya sendiri ya. Jadi imunitasnya, daya tahan tubuhnya, kemudian bagaimana genetiknya. Jadi ini seperti gini. Orang Makassar kalau kena malaria di Papua kemungkinan besar bisa menderita malaria berat. Bedanya kalau orang Papua ya biasa aja kena malaria, biasanya cuma kena aduh kadang saya sakit perut, oh malaria saya ini pasti. Begitu aja kalau orang malarianya di Papua. Aduh saya diare malaria saya, sakit kepala malaria saya begitu. Tapi kalau kita orang Makassar yang tidak pernah terpapar malaria dari kecil, tiba-tiba terkena malaria, genetik kita juga tidak ada genetik untuk melawan malaria, ya. Tahu-tahu kena malaria langsung malaria berat atau kalau tidak kita menggigil yang hebat pokoknya sampai kejadian komplikasi dan lain-lain jadi itu juga yang mempengaruhi kejadian berat ringannya suatu penyakit malaria pada seorang pasien. Kemudian dari faktor parasitnya tersebut, faktor agentnya ya, bagaimana resistensi terhadap obat, bagaimana dia kemampuan dalam multiplikasinya, bagaimana dia toksinnya dan lain-lain. Kemudian agentnya, environmentnya, bagaimana dia punya akses untuk mendapatkan obat. Contohnya kayak misalnya di Makassar, kalau kita mau mencari obat malaria di apotek-apotek di Makassar itu susah sekali. Beda kalau di Papua. Kalau mau dapat obat malaria ada di warung depan rumah ya seperti paracetamol pasti ada di depan rumahnya kita kalau jual-jual warung ada itu jual-jual Alfamart juga jual buat paracetamol tapi kalau di malaria di Papua di warung-warung biasanya mereka jual ya jadi itu ya kemudian ini semua host agent dan environment akan menyebabkan terjadinya outcome ya outcome-nya apakah dia bersifat asimptomatik apakah dia memiliki gejala ya jadi proses perjalanan penyakitnya itu bisa asimptomatik, bisa demam saja, bisa terjadi malaria berat, dan bahkan bisa terjadi kematian. Nah,
Gejala-gejala prodromal sama seperti gejala-gejala penyakit-penyakit lainnya. Jadi biasanya kalau kita mau ada penyakit infeksi, biasanya kita mulai dari lemes-lemes seluruh badan, sakit kepala, sakit pinggang, sakit-sakit tulang, malas makan, ada tidak enak pada perut, diare ya, sama adanya perasaan dingin pada punggung. Ini gejala prodromal saja. Nanti kalau sudah masuk ke dalam gejala malaria, berarti sudah mulai ada diderita. Dingin dulu, habis dingin dia akan demam, kemudian dia berkeringat. Ya, dingin, demam, keringatan, diderita. Jadi ini adalah trias malaria. Kemudian khasnya lagi biasanya ada periode bebas demam. Kalau Plasmodium falciparum biasanya 12 jam tidak demam. Kalau Plasmodium vivax hari ini demam, besok tidak, besoknya demam lagi. Kalau Plasmodium malariae hari ini demam, besok tidak, besoknya lagi baru kena demam. Jadi ada jedanya ya. Kemudian biasanya gejala klinis yang lain sakit kepala, gejala gastrointestinal, bisa diare, mual muntah, dan nyeri perut. Nah, biasanya khasnya juga pada malaria itu ya, kalau kita mendapatkan ada demam dengan periodiknya tertentu, kemudian HB-nya rendah, dan ada kita dapatkan pembesaran limpa. Jadi kalau saya punya pasien demam, anemia, dengan pembesaran limpa, langsung saya curigai malaria. Biasanya seperti itu. Ya, jadi ini kita lihat pola-pola demam pada Plasmodium vivax. Hari ini demam, 2 hari baru demam lagi, turun. Lalu itu turun 2 hari, naik lagi demamnya, turun lagi 2 hari, naik lagi demamnya. Plasmodium malariae dia butuh 32 jam untuk waktu pertama demam ke demam berikutnya. Plasmodium falciparum 12 jam saja. Naik demamnya, turun 12 jam kemudian dia naik lagi, puncak turun lagi, naik lagi. Nah, malaria vivax atau malaria tersiana itu kadang ada yang bilang jinak, tapi bisa juga sekarang dia menyebabkan malaria berat ya. Masa inkubasi sekitar 12 sampai 20 hari. Jadi biasanya gini, memang itu biasanya kan kalau orang pasien ya datang ke Papua, dia tidak demam di Papua, tapi pulang dari Papua sampai ke Makassar baru dia demam, mulai ada gejala-gejala malarianya. Itu biasanya ya. Manifestasi klinis bisa ringan sampai berat, ada splenomegali, kemudian mortalitas dari rendah sampai tinggi, kemudian gejala prodromalnya ringan, morbiditas tinggi berarti angka kesakitannya cukup tinggi ya, banyak kita ketemui malaria vivax dan falciparum dibanding ovale dan plasmodium malaria, ini dua yang paling sering. Kemudian kadang juga biasa seperti herpes pada bibir ya, yang hilang setelah mengkonsumsi obat anti malaria. Sering terjadi anemia dan pada penderita yang memiliki semi imun, gejala tidak spesifik. Kalau malaria ovale ini bentuk yang paling ringan, inkubasi 11-16 hari, gejala seperti vivax tapi lebih ringan ya, dapat sembuh spontan bahkan tanpa obat. Menggigil jarang, splenomegali jarang. Malaria biasa demam setelah 4 hari, banyak di Afrika dan Amerika Latin, jarang di Indonesia ya. Gejala ringan, insidious ya, parasitemia sebelum gejala demam, ada splenomegali ya, tapi biasanya ringan, komplikasinya jarang, dan dapat terjadi sindrom nekrotik. Nah, ini yang paling sering juga adalah malaria tropika, malaria falciparum, bentuk yang paling berat karena bisa menyebabkan anemia, bisa menyebabkan demam yang irregular, ada splenomegali, dan bahkan parasitemia. Sering demam tinggi lebih dari 40 derajat Celcius, gejala prodromal lebih sering menimbulkan komplikasi, yaitu malaria berat, bisa sampai kejang, malaria cerebral, ada icterus, ada bahkan gangguan ginjal ya, sampai gagal ginjal akut, sampai membutuhkan cuci darah, gara-gara malaria falciparum saja ya. Ini yang pernah ada pasien saya, gagal ginjal, cuci darah, malaria falciparum, tapi setelah dicuci darah sementara, baru kita memberikan obat malarianya, dia membaik, fungsi ginjal juga baik, dia pulang dengan selamat. Nah, ini yang terbaru ya, malaria Plasmodium knowlesi ya, yang dikenal sebagai malaria kelima. Dulu hanya menginfeksi kerah, sekarang sudah bisa juga menginfeksi manusia ya. Ini biasanya dilaporkan di daerah Sarawak, Kalimantan ya, Kalimantan Timur ke arah utara. Contohnya malaria knowlesi, bagaimana gambaran ADP-nya. Nah, ini adalah malaria pada kehamilan, sering dialami ibu
Di daerah endemik sering dijumpai pada trimester pertama dan kedua, pada malaria berat biasanya pada trimester kedua dan ketiga. Penyebabnya adanya penurunan imunitas akibat abortus, ini efeknya ya, kalau terdapat malaria pada kehamilan, dia bisa menyebabkan abortus, dia bisa menyebabkan penyulit kartus seperti anemia, berat badan bayi lahir rendah, intrauterine fetal distress, ya, fetal death, bahkan terjadi partus yang prematur. Malaria berat sering terjadi ya, sehingga menyebabkan hipoglikemi, ödem paru, gangguan ginjal, dan gangguan kongenital. Ya, kemudian ini juga ya, jadi saya ini pernah dapat kasus malaria post transfusi darah. Jadi pasien seorang laki-laki saya dapat dengan demam sejak 1 minggu, naik turun ya, menggigil ada, berkeringat ada. Seperti gejala malaria, kita evaluasi pasien ternyata positif untuk malarianya. Tapi sayangnya kita kalau menganamnesa kan biasanya khasnya apakah ada riwayat dari luar daerah? Jawabannya tidak ada ya. Jadi tidak pernah keluar kota, hanya di Makassar terus, di Goa terus ya. Jadinya saya bingung, gimana caranya seorang yang hanya tinggal di Goa, tidak pernah dari luar kota, tiba-tiba terkena malaria. Setelah dilakukan anamnesis lebih lanjut, pasien memiliki HB yang rendah, kita evaluasi apakah pernah mendapat transfusi darah. Ternyata pasien riwayat sering mendapatkan transfusi darah sebelumnya. Jadi ternyata pasien mendapatkan malarianya itu dari transfusi darah. Ya. Oleh karena itu, salah satu dalam screening PMI itu adalah screening malaria. Memang ya, jadi ada dilakukan screening malaria pada PMI, tapi biasanya yang masih bisa lewat ya. Itulah saya juga bingung kenapa bisa lewat. Nah, ini malaria campuran ya. Jadi campuran itu biasanya terdapat 2 sampai lebih plasmodium yang didapatkan pada pasien ya. Yang paling sering itu adalah kita dapatkan infeksi pada Plasmodium falciparum kombinasi dengan Plasmodium vivax. Ini yang paling sering saya dapat ya. Dalam pemeriksaan sering saling menutupi, jadi bila malaria berat ditemukan Plasmodium vivax harus diperiksa ulang karena sering terjadi infeksi campuran. Jadi kalau misalnya ya, pasien kita dapat mengalami malaria berat. Jarang sekali malaria berat itu disebabkan malaria vivax saja. Oleh karena itu kita harus cari lagi apakah ada Plasmodium falciparum pada pasien ini atau tidak. Walaupun sebenarnya pengobatan malaria vivax dan malaria campuran itu sama sebenarnya ya. Jadi hampir sama semuanya. Kemudian malaria kronik sering terjadi di daerah endemis karena transmisi yang berulang-ulang. Sering pasiennya ada splenomegali, ya ada anemia, penurunan berat badan, pucat, kurus, kulit kering, dan dehidrasi. Pada anak sering terjadi gangguan pertumbuhan, pada ibu hamil sering terjadi abortus dan gangguan sterilisasi. Jadi malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuknya apa? Nyamuknya adalah nyamuk Anopheles betina, bukan Aedes aegypti. Ya, jangan sampai kalian bilang akan terjadi malaria gara-gara nyamuk Aedes ya. Kemudian jadi dikatakan dari 400 nyamuk yang menggigit manusia yang bisa menginfeksi karena malaria kurang lebih setengahnya 200. Kemudian dari 200 itu setengahnya bisa menjadi malaria klinis, yang 100-nya juga bisa sembuh sendiri ya karena imunitas yang bagus. Dan dari 100 yang terjadi malaria klinis bisa terjadi 2-6% terjadi malaria berat. Ini adalah kriteria malaria berat ya. Jadi malaria berat itu, kapan kita mengatakan seseorang menderita malaria berat? Jadi malaria berat itu cukup didefinisikan apabila ditemukan fase aseksual dari Plasmodium, baik falciparum, baik vivax maupun knowlesi dengan salah satu dari kriteria berikut. Jadi cukup satu dari kriteria yang ada di bawah ini ditemukan pada pasien, langsung diagnosa sebagai malaria berat. Apakah kriteria itu? Yang pertama, malaria cerebral, berarti ada gangguan kesadaran, kejang, ya. Kemudian anemia berat, ya, HB di bawah 5. Kemudian gangguan ginjal akut, di mana didapatkan produksi urin kurang dari 400 ml per 24 jam, dan kreatinin lebih dari 3 mg/zat. Jadi walaupun 1,7 ya, itu tetap kita sebut gangguan ginjal akut, tapi belum memenuhi kriteria malaria berat. Ingat ya, jadi kreatinin lebih dari 3 baru dikatakan malaria berat.
Udem paru atau ARDS, jadi di fototoraks terdapat udem paru ya. Kemudian pada pemeriksaan gula darah didapatkan hipoglikemi yang kurang dari 40. Jadi kriteria hipoglikemi kan kurang dari 70. Tapi kalau belum kurang dari 40 belum bisa dimasukkan ke dalam malaria berat. Keadaan shock sistolik di mana tekanan darah sistolik kurang dari 70 pada dewasa dan anak kurang dari 50. Terjadi pendarahan spontan atau DIC, terjadi kejang yang berulang lebih dari 2 kali dalam 24 jam. Kemudian ada asidosis ya, di mana pH kurang dari 7,25. Biasanya gejala asidosis adalah pernapasan kusmol ya. Kita tahu pernapasan kusmol itu adalah salah satu manifestasi dari asidosis metabolik. Atau adanya hemoglobinuria. Jadi pada kencingnya biasanya berwarna hitam ya, atau merah kecoklatan. Itu karena adanya hemolisis. Jadi didapatkan HB, didapatkan darah di kencingnya. Kemudian ada hiperparasitemia lebih dari 5%, kemudian malaria dengan bilirubin lebih dari 3 mg. Jadi walaupun ikterus tapi bilirubinnya masih kurang dari 3 mg, kita belum masukkan ke dalam malaria berat. Ya, kemudian ada hipotermi lebih dari 40 derajat Celcius dan ada satu lagi, protrusion sebenarnya. Protrusi itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk berubah posisi atau makan ya dan minum ya. Jadi misalnya dia hanya bisa terlentang, tidak mampu duduk, tidak bisa duduk sama sekali, tapi sadar tapi tidak bisa duduk karena lemah sekali, itu kita anggap sebagai malaria berat juga. Jadi ini ada perbedaan antara malaria berat pada anak dan dewasa. Pada anak sering batuk, sering kejang, kemudian jarang terjadi ikterus, sedangkan pada orang dewasa sering terjadi ikterus. Yang paling sering lagi adalah hipoglikemia. Ya, kalau anak itu sering terjadi hipoglikemia walaupun sebelum diberikan obat terapi. Sedangkan pada orang dewasa sering terjadi hipoglikemia sesudah diberikan obat-obatan. Nah, itu ya. Jadi walaupun kamu sudah kasih obat malaria, jangan lupa monitoring glukosa darah. Ya. Pada orang dewasa sering terjadi udem paru, pada anak jarang. Pada orang dewasa jarang terjadi sequelae pada saraf akibat terjadi malaria berat, sedangkan pada anak sering terjadi sequelae. Nah, 2-6% dari pasien malaria klinis ya yang menimbulkan gejala akan terjadi sebagai malaria berat. Di mana di dalam malaria berat tersebut 10 hingga 50% bisa menyebabkan kematian bila tidak ditangani dengan baik. Ya, jadi ini adalah prognostik value-nya ya, kapan kita menyatakan ini bagus atau tidak ya. Jadi kalau ada prostration, ya ini yang tadi saya bilangnya prostration, biasanya ya prognostiknya jelek ya. Adanya gangguan kesadaran, biasanya pada anak-anak jelek. Adanya gangguan pernapasan ya, biasanya prognostiknya akan lebih jelek pada orang dewasa, lebih jelek pada anak, atau kurang tidak terlalu berat pada anak-anak. Tapi dari segi munculnya, frekuensi munculnya, ya dari segi munculnya ternyata lebih sering terjadi pada anak-anak dibanding pada dewasa, seperti itu. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Ya, jadi ini dikatakan bahwa ternyata dilaporkan di Rumah Sakit Bethesda, Hospital Termohon, ya. Ternyata pasien yang masuk di UGD kebanyakan besar klinisnya itu akibat malaria berat lebih banyak dibandingkan pada malaria klinis, di mana malaria berat yang dialami oleh pasien sebagian besar itu adalah malaria cerebral. Ini penelitian ya. Jadi secara definisi ya, adanya gangguan kesadaran atau malaria cerebral itu adalah adanya gangguan kesadaran atau kejang pada pasien yang terekspos dari malaria. Ya, biasanya GCS kurang dari 11 dari 15 atau 9 dari 11. Itu kalau yang pakai SPS. Ya, ini asidosis metabolik ya. Kalau ada asidosis metabolik biasanya disebabkan karena pH kurang dari 7,2. Nah, ini adalah tata laksana dari malaria ya.
Jadi penggunaan anti malaria itu biasanya kita berikan obat profilaktik ya, blood season dan drug, tisus. Ya ini jenis-jenisnya ya, tapi yang kita penting itu adalah yang saya mau kalian ingat adalah jenis-jenis obatnya. Ada berbagai jenis obat, ada chloroquine, ada sulfadoxin trimetamin, ada primaquine, tablet kina, dan ada tablet ada juga yang injeksi. Injeksi itu terdiri dari kina atipirin, ada kina HCl, ada chloroquine ya. Nah, yang sekarang dipakai di Indonesia adalah artemisinin combination. Artemisinin combination itu macam-macam sifatnya ya. Yang banyak yang dipakai itu adalah ini dihidroartemisin piperaquine. Ini yang kita pakai sekarang sebagai lini pertama ya. Contohnya bisa DHP, Aterekin, atau Artep. Kalau orang Papua, orang Malawi biasanya sebut OAM biru. OAM itu obat anti malaria, tabletnya warnanya biru. Ya, ada juga obat lain, artemether lumefantrine, ini merek dagangnya Coartem, atezolizumab, itu terdiri dari artesunat dan amodiaquine, atau aswamon, atau atezolizumab. Yang banyak saya dapat ini aswamon ya. Jadi yang sering kita pakai itu biasanya Coartem, aswamon, DHP, arterekin, Artep, atau ya itu. Ini masih jarang ini di artemisin ini ya. Ini masih jarang. Tapi yang kalian harus ingat itu setidaknya yang ini. Dihidroartemisin piperaquine, DHP, itu yang kalian harus ingat ya. Obat-obat lain, ini ada Vancomycin, Vancidar dengan mefloquine, kombinasi juga Malaron, atau Paquin dan Fluguanil, amodiaquine, mefloquine. Jadi jangan sampai di puskesmasmu atau di rumah sakitmu ternyata logo tidak ada di HP, ya kalian harus ingat ada obat lain ya. Ya, ini adalah penata laksanaan dari Plasmodium falciparum malaria tanpa komplikasi. Disebut tanpa komplikasi apabila didapatkan gejala simptomatik tanpa tanda-tanda atau keberatan yang membuktikan adanya dari disfungsi dari organ vital. Jadi tensinya bagus, ya, ginjalnya bagus, tidak terlalu bermasalah, gangguan fungsi hatinya tidak terlalu berat, ya, seperti itu. Untuk meningkatkan hasil prognosis yang baik, dianjurkan penggunaan anti malaria kombinasi. Jadi semua sekarang dianjurkan kombinasi ya, ATT kombinasi. Jadi bukan lagi dos yang tunggal, obat tunggal. Dulu kan cuma obat tunggal ya, cuma amodia artesunat to atau artemisin to atau dan lain-lain to. Kina to ya, chloroquine saja ya, sekarang tidak. Sekarang kita pakai kombinasi. Jadi artemisin combination yang baik itu diharapkan ya kombinasinya itu sangat lebih efektif ya. Jarang menyebabkan parasit yang bersifat mutan ya. Kemudian mencegah tidak menyebabkan resistensi ya. Dua-duanya independen, efektif yang independen ya. Efek samping rendah yang tidak meningkatkan yang diharapkan kan sebenarnya efek samping yang rendah dan tidak meningkatkan biaya. Itu sebenarnya harapannya ya. Yang ada di Indonesia, artemisin combination terapi yang ada di Indonesia, yang kita punya arsuamon, artesunat kombinasi dengan amodiaquine, dihidroartemisin piperaquine, atau artekom atau artekin ya, atau DHP atau artekin biasanya ya. Kemudian ada juga Coartem. Coartem itu artemether dengan lumefantrine atau artesunat dengan sulfadioksid trimetamin. Nah, ini ya takutnya nanti kalian bingung untuk pengobatan dini pertama dari malaria ya. Jadi yang penting kalian ingat ini dosisnya ya. Biasanya ini kan pada anak ya. Saya tidak terlalu membahas pada anak. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ya ini, oh ya. Jadi kalau artesunat, amodiaquine, primaquine ya, biasanya kalau Plasmodium falciparum ya, kalau kita pakai artesunat itu biasanya lebih 15 tahun kita berikan 4 tablet. Amodiaquine 4 tablet, primaquine 2 sampai 3 tablet. Ya. Itu hari pertama. Hari kedua tidak dikasih nih primaquine ya.
artesunat masih dikasih 4 tablet, artesunat dikasih 4 tablet. Jadi 3 hari diberikan artesunat amodiaquin. Ya, 4 tablet, 4 tablet. Jadi ini kombinasi obat ya, 4 tablet, 4 tablet, 3 tablet primaquin. Sedangkan kalau kita pakai DHP, nah ini yang kalian harus ingat ya. Tunggu dulu sebentar, kayaknya ada. Iya, ini lupa saya ganti ya. Jadi yang terbaru itu Primaquin itu sekarang kita cuma pakai 1 tablet deh ya. Yang terbaru itu kita pakai 1 tablet. Jadi Primaquin itu cukup 15 miligram. Jadi DHP itu biasanya kita bagi gini. Berat badannya saja kita ingat. Ini lah, coba saya kasih lihat kamu yang ini aja kalau tata laksana ya. Saya mau kasih. Oke, bisa dilihat ini ya, slide PDF-nya ya. Tapi ya dok, kelihatan dok. Jadi pada pengobatan malaria itu tipsnya begini aja. Ini yang guideline terbaru itu di Indonesia itu yang akan disediakan oleh Kementerian Kesehatan adalah obatnya ini. Jadi kalian hanya ingat dihidroartemisin, piperaquine. Tapi saya kasih lihat tadi obat-obatan lainnya ada ya. Tapi yang kalian harus ingat yang ini dihidroartemisin, piperaquine. Cara pemberiannya ya kalau orang dewasa tergantung berat badan ya atau orang jadi orang dewasa itu kan biasanya berat badannya sekitaran ini ya 41 sampai 59 atau lebih dari 60 kilo. Jadi ingat aja 60 kilo. Kalau orang dewasa beratnya di bawah 60 kilo, ingatlah pemberiannya dari hari pertama sampai hari ketiga 1 kali 3 saja. Tapi kalau lebih 60 kilo, ingatnya adalah pemberiannya 4 tablet. Ingat ya, jadi 3 tablet atau 4 tablet. Itu saja yang kamu ingat. Karena ini kan nanti ada yang begitu. Jadi DHP 1 kali 3 tablet atau DHP 1 kali 4 tablet. Semua jenis malaria kamu ingatnya itu. Mau malaria falciparum, mau malaria vivax, dan mau malaria apapun itu, pokoknya kamu ingat 3 atau 4 tablet. DHP ya, pokoknya obat yang kita pakai adalah DHP. Ya, ini cara ingatnya saja, supaya ringkas ya, supaya kalian tidak bingung-bingung. Terus primaquinnya bagaimana? Nah, primaquinnya kalau falciparum bedanya ini bedanya semua di primaquin saja deh ya. Jadi kalau primaquin, falciparum itu cukup 1 hari saja, tidak diberikan hari ketiga. Jadi hari pertama sampai hari ketiga DHP, hari pertama cukup primaquin 1 tablet. Mau beratnya kurang dari 60, mau beratnya berapa, cukup 1 tablet. Jadi yang penting dia orang dewasa, beratnya cukup 1 tablet. 1 tablet itu berat dosisnya adalah 15 miligram. Ya. Lihat ya, obat Primaquin itu 1 tablet itu 15 miligram. Ya, jadi ini kan makanya oleh karena itu dia kan sebenarnya hari pertama saja dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Kalau berat badan 60 itu kan biasanya 60 kali 0,25 kan berarti 15 mg. Nah, 15 mg itu adalah Primaquin 1 tablet. Jadi makanya disebut Primaquinnya itu ingatnya 1 tablet saja pada falciparum. Kalau Vivax DHP-nya sama, di piperaquine-nya sama, jadi kalian tidak perlu ingat DHP berbeda-beda dosis pada masing-masing malaria, tidak perlu. Pasti sama. Hari pertama, hari ketiga sama, berat badan kurang 63, lebih dari 64. Tapi bedanya adalah di Primaquin. Karena Vivax cenderung bersifat mudah relapse, mudah sembunyi di dalam hati limpa, makanya Vivax itu diberikan 14 hari. Ingatnya begitu, 2 minggu. 2 minggu dengan dosis 15 mg. Sama, 1 tablet ya. Jadi ingat 1 tablet sama 2 minggu. Oke.
Khusus untuk yang berat badan lebih dari 80 kg dan datang kembali dalam waktu 2 bulan tapi masih didapatkan hasil plasmodium falciparum yang positif, maka biasanya diberikan DHP, dosisnya dinaikkan menjadi 5 tablet per hari selama 3 hari. Ya. Nah, terus kalau dia relapse, ya, atau kasus kambuh, diberikan dosis yang sama, tapi khusus primaquinnya ditingkatkan menjadi 0,5 mg. 0,5 kali 60 adalah 30. Jadi dosisnya adalah 2 tablet. Kalau dia relapse, berarti dosisnya adalah 2 tablet primaquin diberikan pada hari pertama sampai hari ke-14. Falciparum tidak ada yang relapse. Yang relapse adalah Vivax biasanya, ya. Makanya yang ada istilah relapse itu adalah malaria vivax. Pengobatan pada malaria ovale dianggap sama dengan malaria vivax. Jadi sama ya, tidak ada. Kemudian kalau malaria pengobatan malaria cukup diberikan 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis sama dengan pengobatan malaria. Jadi kalau malaria biasanya tanpa primaquin. Beruntungnya malaria itu jarang di Indonesia. Jadi kalian mungkin tidak perlu terlalu ingat ya. Ini ya masalah aja ya. Tidak perlu terlalu ingat, tapi kalian harus cukup tahu. Jadi kalau malaria itu jarang di Indonesia, jadi kita jarang pakai. Tapi bedanya dengan yang lain, dia adalah tanpa primaquin. Jadi kalau falciparum dikasih primaquin 1 hari, Vivax dikasih primaquin 14 hari, Ovale diberi primaquin 14 hari, semuanya masing-masing 1 tablet. Ya. Terus ada yang disebut malaria campuran. Malaria campuran itu kita berikan sama seperti malaria Vivax. Jadi malaria campuran itu ada malaria falciparumnya tadi saya bilang, sama ada malaria Vivaxnya. Jadi bagaimana pemberiannya? Itu diberikan sama dosis sama seperti orang dengan pemberian malaria Vivax. Jadi gampang gitu. Ingat saja begitu. Kalau ada malaria Vivaxnya ya udah dosisnya sama. Jadi ini yang kombinasi ya pada infeksi campuran. Pada hari pertama sampai hari ketiga DHP 4 tablet, hari pertama sampai 14 primaquin 1 tablet, 15 mg saja. 0,25 mg per kilogram berat badan. Jadi 1 tablet. Bagaimana pada ibu hamil? Pada ibu hamil tidak ada primaquin. Itu saja bedanya. Sama dosisnya, sama DHP-nya, tapi tidak ada primaquin. Jadi pada prinsipnya pengobatan malaria pada ibu hamil sama dengan pengobatan pada orang dewasa lainnya tanpa primaquin. Ya, jadi pengobatan malaria falciparum dan Vivax pada ibu hamil trimester pertama sampai ketiga sama-sama diberi DHP 1 sampai 3 sampai 4 tablet selama 3 hari. Semua obat anti malaria tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena bersifat iritasi lambung. Oleh karena itu dianjurkan makan. Jadi kita memberi obat malaria sesudah makan, ya, bukan sebelum makan. Obat TB kan kebanyakan sebelum makan, tapi kalau obat malaria sesudah makan karena bisa menyebabkan iritasi lambung. Ya. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan. Jadi ingatnya seperti itu saja ya. Jadi ingatlah pokoknya DHP hari pertama sampai hari ketiga 3 atau 4 tablet, primaquin 1 tablet. Ini saya lupa ganti. Ini masih yang lama ya. Kemudian jangan lupa yang gagal itu urusan saya. Campuran itu sama ya. Hari pertama ini tidak dipakai ini yang lama. Ya, saya lupa ganti. Yang kalau malaria berat ya, malaria berat itu sebenarnya dosisnya gini. Ini aja deh, langsung saya kasih kembali yang tadi. Malaria berat yang ini saja, karena ini yang terbaru ya. Jadi malaria berat itu kita berikan artesunat secara intravena yang 1 vialnya itu 1 ampul itu berisi 60 mg artesunat. Jadi kita berikan seperti ini. Artesunat diberikan dengan dosis 2,4 mg kilogram berat badan intravena sebanyak 3 kali pada hari pertama ini 0, 12, 24. Jadi diberikan sekarang baru per 12 jam itu sampai 3 kali, kemudian nanti setiap hari 1 kali. Setiap 24 jam per hari sampai penderita mampu minum obat. Jadi biasanya kan kita harapkan berat badan pasien itu sekitar 50 sampai 60 mg. Jadi biasanya setiap pasien untuk malaria berat itu kita berikan artesunat
120 mg. 5 kali 2,4 berarti 120 mg. Jadi 120 mg itu berarti 2 ampul. Jadi diberikan injeksi artesunat 2 ampul saat ini, 12 jam kemudian, 12 jam kemudian. Setelah 24 jam ke 24 nanti setiap 24 jam kemudian ya. Jadi hari pertama per 12 jam, hari kedua per 24 jam. Ingatnya begitu. Ya. Kemudian ada yang namanya Kinadrip. Ya, walaupun ini bukan obat pilihan utama, tapi kalau tidak ada artesunat kita bisa pakai Kinadrip. Efek sampingnya apa pada Kinadrip? Itu bisa menyebabkan hipoglikemi. Oleh karena itu biasanya dia dicampur dengan dextrose 5% bisa ya. Jadi kalau kita memberikan Kinadrip, kita harus periksa gula darah ya, karena Kina itu bisa menimbulkan hipoglikemi. Hati-hati penggunaan kima tidak boleh diberikan secara bolus intravena. Jadi makanya kita semua kina itu kita drips ya. Jadi kalau orang dewasa biasanya kita drips obat kina ini ya. Jadi kalau tidak ada artesunat ya. Jadi tapi kalau ada artesunat, mau ibu hamil, mau orang dewasa normal, semuanya dikasih artesunat ya. Kalau tidak ada artesunat berarti kita berikan 20 mg per kilogram berat badan dilarutkan dalam 500 ml D5 atau NaCl 0,9% dan diberikan selama 4 jam. Ya, 4 jam berikutnya diberikan cairan dextrose saja, kemudian 4 jam berikutnya diberikan lagi kina dengan dosis kematan 10 mg. Jadi dosisnya loading dulu, loading 20 mg per kilogram berat badan, kemudian dilanjut, kemudian 4 jam hanya D5, kemudian 4 jam lagi baru di maintenance ya. Dengan 10 mg per kilogram berat badan. 4 jam lagi, D5 lagi. Jadi ganti-gantian. Sekarang loading 4 jam D5, 4 jam berikutnya baru yang rumatan, setelah itu D5 lagi. Kemudian diulang sampai pasien bisa mengkonsumsi obat kina per oral. Ya, bila sudah dapat minum obat, pas pemberian kina IV diganti dengan kina tablet per oral dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan per kali diberikan tiap 8 jam. Pengobatan malaria berat pada ibu hamil dilakukan dan memberikan artesunat injeksi atau kina HCl dengan Plavena. Jadi ingat saja artesunat injeksi kalau ibu hamil atau orang dewasa, kalau tidak ada baru pakai kina. Ya. Jadi ini algoritmanya. Jadi pasien datang dengan gejala diabetes malaria, kita lakukan pemeriksaan malaria bisa dengan mikroskop atau rapid diagnostic test. Rapid test ya, jadi bisa kayak IgM, IgG gitu. Jadi kalau ada rapid malarianya positif, dianggap hasil positif maka dibilang malaria. Hasil negatif diulang pemeriksaan darah malaria setiap 24 jam hingga 48 jam. Kalau hasil positif disebut malaria. Kalau hasilnya ini negatif, tetap negatif, kita mencari etiologi penyebab demam yang lain. Jadi penderita positif malaria, kalau ada tanpa komplikasi, kita lihat bisa minum obat atau kalau tidak dapat minum obat. Kalau bisa minum obat, berarti kita kasih obat oral saja. Obat oral sesuai yang tadi ya, DHP 3 hari, kemudian Primaquine tergantung, Falciparum 1 hari, Vipax Ovale selama 2 minggu atau campuran selama 2 minggu. Bila klinis membaik, kembali untuk pemeriksaan ulang mikroskopi daerah malaria pada hari ketiga, 7, 14, 21, dan 28, dan diobservasi dalam 28 hari. Hasil negatif hingga hari ke-28 disebut sembuh, hasil positif kembali dan klinis tidak memburuk, berarti kita lanjut ke pengobatan ini kedua. Kemudian kalau malaria berat, ada fasilitas rawat inap atau tanpa fasilitas rawat inap. Kalau ada tanpa fasilitas rawat inap, berarti kalian harus siap-siap untuk merujuk pasien. Ada pasien fasilitas rawat inap tapi terbatas, kalian berikan sementara artesunat intravena yang dilanjutkan dengan ACT secara oral. Kalau tidak ada gangguan fungsi ginjal, pernapasan, dan lain-lain, lanjutkan pengobatan sampai selesai dan lakukan evaluasi darah pada hari ke-7, 14, 21, 28. Ada gangguan yang lain-lain, ada gangguan ginjal, pernapasan, pendarahan spontan, black water fever. Artinya black water fever itu ada demam baru kencing berwarna hitam. Berarti ada hemoglobin di kencing ya. Atau klinis memburuk, lakukanlah rujukan. Sebelum merujuk, berikan oksigen, pertahankan jalan napas, pasang input, beri dextrose bila
hipoglikemi, beri anti kejang bila kejang, dan pasang kateter urin, kemudian kita rujuk. Jadi kalian sebagai dokter harus mengetahui sampai mana kalian punya kemampuan. Ya, kalau malaria ringan, kalian harus tangani semuanya sampai tuntas. Kalau malaria berat, kalian sebaiknya merujuk. Ya, ini kalau di rumah sakit rujukan, ini berarti di saya ya. Kalian saya tidak perlu pelajari. Oke, satu lagi untuk malaria yang wajib kalian tahu, harus ingat adalah profilaksis ya. Profilaksis malaria kalian harus tahu ya, profilaksis. Nanti itu kalau untuk malarianya saya berikan saja ini yang konsensus ya. Ini saja yang kalian pelajari ya, nggak usah slide ya. Jadi kalau di dalam konsensus ini sudah lengkap semua apa yang harus kalian pelajari ya. Bagaimana mendiagnosis, bagaimana memberi terapi, bagaimana pencegahan. Ya ini, pencegahan malaria itu ya yang paling penting adalah meningkatkan ini. Doxycycline, ini yang kalian harus ingat. Dosisnya adalah 100 mg per hari, diberikan 1-2 hari sebelum bepergian, selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak di bawah 8 tahun, dan tidak boleh diberikan lebih dari 6 bulan. Jadi kalau rencananya dia menetap di sana lebih dari 6 bulan, tidak perlu kalian kasih doxycycline. Tapi kalau dia berencana hanya sementara di sana seperti mau ikut kemarin PON ya, PON di Papua, bisa diberikan doxycycline, dosisnya 100 mg 1 kali sehari, kemudian diberikan sehari sampai 2 hari sebelum bepergian. Jadi jangan pada saat dia di sana baru minum obat, sebaiknya sebelum bepergian dia sudah minum obat. Ya, kemudian di sana sampai 4 minggu setelah kembali. Jadi dia di sana misalnya 1 minggu. Jadi sehari sebelum terbang dia sudah minum, di sana 1 minggu dia minum, pulang dari sana selama 4 minggu tetap masih diminum. Jadi total 5 minggu 1 hari yang dia minum. Ya, ingat ya. Seperti itu caranya. Oke, mungkin itu saja untuk malaria yang saya harus sampaikan. Jadi yang kalian harus ingat bagaimana mendiagnosa malaria, bagaimana melakukan pencegahan malaria, bagaimana kalian harus bisa memberikan tata laksana malaria tanpa komplikasi, bagaimana kalian mengidentifikasi apakah ini malaria berat atau bukan. Ya, itu aja mungkin yang penting kalian harus pahami pada pasien-pasien dengan malaria. Mungkin ada yang mau ditanyakan kurang jelas? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kuliah berikutnya mengenai HIV.
ya. Jadi nanti ini HIV ini diharapkan juga dokter umum bisa tangani ya nanti ya di fase 1 ya. Jadi nanti mungkin biasanya kalian rujuk sementara pada pasien-pasien HIV, kemudian nanti selanjutnya di puskesmas kalian bisa tangani kembali ya. Jadi pada pasien-pasien HIV ini di mana kompetensi kalian sampai tata laksana, sampai terapi ya. Jadi sepengetahuan saya HIV itu ditangani di puskesmas. Kalau nggak salah kompetensinya adalah kompetensi 4. Jadi harus ditangani sampai tuntas. Jadi bisa mendapatkan terapi. Jadi kalian harus bisa tahu nanti pengobatan sampai terapi. Jadi apakah HIV itu? Jadi HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi sebuah virus yang bisa melakukan penurunan yang menyerang sistem pertahanan tubuh pada manusia sehingga bisa menyebabkan kegagalan dalam imunitas seseorang. Apakah bedanya dengan AIDS? Jadi AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. Ya, jadi AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi HIV berbeda dengan AIDS. Kalau kita bicara HIV, berarti kita bicara terinfeksi virusnya. Kita hanya bicara ada infeksi virus atau tidak. Tapi kalau kita sebut seseorang dengan AIDS, AIDS itu berarti sudah terjadi sindrom penurunan kekebalan tubuh. Jadi seseorang yang terinfeksi HIV untuk menjadi AIDS membutuhkan waktu masih kurang lebih 10 tahun sampai 20 tahun sebelum terjadi AIDS ya. Nah, apa saja sih sistem kekebalan tubuh? Jadi kita tahu sistem kekebalan tubuh itu kita terdiri dari sistem innate dan sistem acquired ya. Sistem kekebalan bawaan dan sistem kekebalan yang didapat setelah lahir. Bawaan itu biasanya seperti mukosa, barrier, kulit ya, tight junction ya, mukosa pada pernapasan, itu semua sistem kekebalan bawaan. Sistem kekebalan acquired itu biasanya dalam bentuk imunoglobulin antibody ya, kemudian CD4 komplement dan lain-lain. Jadi tubuh kita itu akan memiliki sistem kekebalan untuk melindungi kita terhadap berbagai serangan benda asing. Dalam hal ini adalah bakteri, virus, parasit, dan jamur. Nah, antibody dibentuk terhadap benda asing yang masuk dan ada yang namanya CD4. Ini adalah tipe sel darah putih yang mengaktifkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Kenapa kita sebut CD4? Karena salah satu untuk monitoring atau memberikan terapi, memonitoring terapi pada pasien-pasien HIV adalah menilai status imunitasnya. Status imunitasnya yang kita bisa nilai adalah salah satunya adalah pemeriksaan CD4. Jadi HIV itu memakai sel CD4 untuk melakukan replikasi. Jadi sel CD4 adalah sel darah putih yang membawa reseptor CD4 pada permukaannya, di mana reseptor CD4 ini dipakai oleh HIV untuk mengikat pada sel, ya, sehingga dia akan bereplikasi di dalam sel-sel CD4. Ketika virusnya sudah terbentuk banyak, maka sel-sel CD4 ini akan hancur, dihancurkan oleh virus-virus baru, anak virusnya. Ya, jadi kalau sudah masuk virusnya, berkembang biak di dalam CD4, nanti kalau sudah matur, dia akan keluar dari CD4 untuk menginfeksi CD4 yang lain. Oleh karena itu, untuk logikanya, jadi kalau jumlah virus HIV di dalam tubuh seseorang banyak, maka CD4-nya juga pasti akan menurun. Begitu logikanya. Jadi CD4 itu adalah seperti tentara yang mampu melawan infeksi. Namun setelah masuk CD4 untuk replikasi, HIV merusak sel tersebut akhirnya membunuhnya. Jadi HIV justru merusak sistem yang biasanya melindungi tubuh dari infeksi. Ya. Jadi HIV ini bahayanya sebenarnya bukan virusnya, tapi dia menyebabkan adanya gangguan pada tentara-tentara kita sehingga kita tidak bisa jadi tubuh kita itu sangat lemah terhadap serangan-serangan dari negara lain ya, dari negara api ya biasanya ya mainan kita ya. Ya kalau kalian itu bukan kayaknya bicara negara api ya. Nah, jadi ini sebelum negara api menyerang itu biasanya tubuh kita itu kuat ya. Tapi kalau sudah HIV-nya dia sudah menurun, nah itu biasanya HIV-nya meningkat jumlahnya, maka tubuh kita akan memiliki kekebalan yang semakin menurun. Ketika sudah terjadi penurunan kekebalan itu, maka kita disebut AIDS. Jadi di mana pabrik HIV? Ya berarti di sel CD4 tersebut. Jadi virusnya masuk ke sel CD4, diproduksi di dalam sel CD4, akhirnya dia diproduksi banyak, nanti kalau sudah keluar ini CD4-nya mati, habis ya.
Jadi HIV yang lain menyerang CD4 yang lainnya. Jadi normalnya tubuh kita itu memiliki kadar CD4 sekitar 600 sampai 1500. Setiap hari sel CD4 yang baru dibuat. Namun dengan infeksi HIV, setiap hari HIV memakai sel CD4 untuk replikasi. Lambat laun sel CD4 menemukan kegagalan dalam perjuangannya. Jadi dia kalah ya. Jadi sekarang seperti Rusia melawan Ukraina, tidak tahu siapa yang menang ya. Tapi kalau HIV sudah jelas dia yang menang dari CD4. Jadi awalnya ini adalah tubuh dengan sistem kekebalan tubuhnya. Jadi ini tubuh kita itu dilindungi oleh sel darah putih. Jadi kalau ada kuman ya, tubuh kita ini sel darah putih akan melawan kuman diare ya. Kalau misalnya ada batuk-batuk, tubuh kita akan dilindungi. Ini bodyguardnya ini sel darah putih ya. Tapi kalau ada HIV ya, ini HIV itu dia berikatan dengan sel darah putih, dia menang dari bodyguard kita dan akhirnya ketika dia menang dari bodyguard kita, diare sama sel batuk-batuk ya, infeksi-infeksi ringan yang biasanya tidak terkena pada kita itu kita gampang sekali terkena. Itulah yang kenapa disebut bahaya dari HIV. Jadi ini adalah status imun ya pada orang dewasa, pada pasien terutama pada infeksi HIV ya. Jadi kita bisa membagi severitasnya. Apabila dia masih di atas 500, dia tidak memiliki defisiensi, dianggap masih memiliki imunitas yang baik. Kalau dia 350 sampai 500, dia disebut mild deficiency. Di bawah 200 disebut severe deficiency. Ini adalah salah satu contoh pada pasien HIV ya. Kalau bisa lihat, ini semua seperti tulang-tulang saja. Jadi kalau saya ada dapat pasien seperti tulang-tulang begini, saya cuma pikirkan biasanya ada 3. HIV, TB, atau pada pasien kanker, malignansi. Virus HIV adanya di mana? Virus HIV terdapat dalam sel darah putih yang berada di darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Cuman sekarang dinyatakan bahwa untuk air susu ibu itu masih memiliki keamanan untuk menyusui ya. Jadi pada pasien-pasien yang mungkin kalau ya di Amerika di Afrika memang karena harga harga susu formula itu mahal, bagi orang Afrika daya tahan ekonominya sangat rendah, maka tetap dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya. Jadi orang HIV itu tetap dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya. Karena dinyatakan bahwa untuk risiko penularan vertikal dari air susu masih rendah. Jadi agar bagaimana HIV bisa terinfeksi ya? Jadi dia keluar dari tubuh manusia, kemudian dia bisa bertahan hidup di luar, kemudian jumlahnya cukup untuk masuk ke dalam tubuh manusia yang lain. Itu adalah prosesnya seorang bisa tertular HIV. Jadi cara penularan HIV adalah lewat cairan darah, transfusi darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama ya, biasanya anti-drug user ya, tapi sekarang karena jarum suntik itu gampang sekali nih dijual di apotek-apotek. Jadi kemungkinan HIV tertular dari jarum suntik juga sudah semakin menurun. Ya, jadi yang sekarang agak banyak, memang dulu kasusnya yang paling banyak adalah pemakaian jarum suntik untuk HIV. Tapi sekarang sebagian besar sudah mulai menurun dan mulai digantikan oleh akibat dari hubungan seksual. Ya, terutama hubungan seksual MLM ya. Men like men ya. Laki-laki sama laki-laki. Ya, itu yang biasanya sekarang yang banyak. Pemakaian alat tusuk yang menembus kulit yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Jadi ini ya yang penularan HIV bukan karena jenis narkoba yang dikonsumsi, tapi cara pemakaiannya. Jadi kalau dia dipakainya dengan cara diminum, ekstasi atau apa, dia tidak menularkan HIV. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, kalau misalnya dia habis pakai ekstasi, dia mabuk, dia teler, habis itu dia berhubungan seksual dengan yang lain, ya juga bisa penularan HIV ya. Seperti itu. Jadi penularan melalui cairan kelamin baik bisa sebagai vaginal seks, oral seks maupun sebagai anal seks ya. Ini yang sekarang meningkat ya, man to man.
Penularan dapat terjadi proses kehamilan, proses persalinan, dan menyusui. Kemungkinan penularan terbaik adalah sekitar 25-30% bila tanpa pengobatan. Nah, yang sekarang dikatakan untuk pasti ibu hamil dengan kadar CD4 yang masih tinggi atau daya HIV-nya jumlah virusnya yang sangat rendah bisa melakukan persalinan secara normal. Tapi kalau kadar CD4-nya di bawah 200, di bawah 300 dianjurkan untuk melahirkan secara sesar, ya, persalinan sesarian. Jadi AIDS tidak menular lewat ciuman, pelukan, WC, bersentuhan, alat makan, gigitan nyamuk, ataupun kita hanya tinggal serumah dengan orang tersebut. Ya, jadi kita tidak akan tertular sama pasien-pasien HIV/AIDS. Jadi kalian sebagai dokter ya jangan sampai kalian takut untuk tinggal serumah dengan orang yang HIV, ya. Kalian takut untuk makan bekas alat makan dari pasien HIV. Ya, kecuali kalian berhubungan seksual dengan orang tersebut ya tanpa pengaman. Berciuman, bagaimana? Bisakah terjadi penularan HIV? Ya, kalau misalnya di bagian mulut ada luka dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan, bisa terjadi kemungkinan penularan HIV. Risiko terjadi penularan HIV menjadi lebih tinggi bila ada perilaku suka berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan menggunakannya bersama-sama. Ya. Ini adalah bahan-bahan yang sangat infeksius ya, semua produk darah, sekret dari vagina, semen dari laki-laki, ya semen tahu kan itu cairan yang dikeluarkan oleh laki-laki ya bersama dengan sperma sama-sama ya semuanya. Kemudian cairan perikardial, cairan periural, cairan cerebrospinal, ya cairan amnion ya. Kemudian cairan peritoneal, cairan sinovial dan air siku ibu. Bahan yang tidak kurang infeksius itu seperti air mata ya, jadi tetesan air matanya pasien HIV tidak terlalu bisa menularkan, tinjanya kurang menularkan, urin kurang menularkan, air liur tidak menularkan, sekret dari hidung ya kalau dia itu tidak terlalu menularkan, putung tidak menularkan, muntah kurang menularkan, keringat juga kurang menularkan, pakaian cakar ya, jadi kalau misalnya pakaian bekas ya dari pasien HIV ya juga cenderung aman, alat-alat makan juga cenderung aman. Jadi pencegahan HIV yang kita akan lakukan, kalian harus lakukan ke pasien adalah mencegah hubungan seksual sebelum menikah, kemudian saling setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi HIV, menggunakan kondom setiap kali berhubungan seksual yang beresiko, hindari pemakaian segala alat atau bahan tidak steril ya, jadi jangan sampai terlalu banyak alat-alat lainnya ya untuk melakukan hubungan seksual. Don't inject, jangan menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril, dan safe equipment. Hindari pemakaian segala alat atau bahan tidak steril. Jadi yang paling penting itu yang harus hati-hati adalah ini, alat cukur ya. Biasa di tempat-tempat cukur ada dia punya jilet atau apa, pokoknya alat cukurnya itu yang untuk yang silet atau begitu ya, untuk alat cukur jenggot dan kumis ya. Jangan dipakai orang yang lain bersama-sama. Jadi sebaiknya diganti dia punya pisau. Jadi pada pasien-pasien HIV biasanya membutuhkan waktu bisa sampai 8 tahun sebelum terjadinya gejala klinis ya, minimal sampai 8 tahun. Jadi sejak dia terinfeksi HIV itu biasanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 minggu. Setelah 2 sampai 3 minggu akan terjadi sindrom akut retroviral. Jadi dia akan ada gejala-gejala prodromalnya dalam 2 sampai 3 minggu, kemudian akan dilihat di situ antibodinya apakah bisa melawan atau tidak, kemudian akan terjadi perbaikan. Kalau dia bisa melawan, berarti virusnya biasanya bersifat asimptomatis, tidur. Ya, kemudian akan menjadi infeksi HIV kronis yang bersifat asimptomatis. Ini biasanya, jadi biasanya dibilang begini, masalahnya pasiennya sekarang sudah tobat, tidak pernah lagi hubungan seksual dengan orang lain, sudah menikah, sejak menikah sudah stabil, sudah tobat. Tapi sayangnya sebelum dia menikah, dia itu nakal. Jadi pada saat dia menikah, baru muncul gejala HIV-nya pada saat setelah menikah. Jadi tidak ditahu. Jadi dia baru dibilang terkena HIV pada saat dia menikah itu. Jadi ya kita tidak boleh juga terlalu menstigma ya pasien-pasien HIV. Kamu terlalu nakal sih ya. Tapi ya bisa saja dia sebenarnya sudah tobat ya. Tapi sudah tidak melakukan yang begitu-begitu lagi. Tapi ternyata ya
apa daya ya, kenakalannya dulu baru dirasakan saat ini setelah 8 tahun kemudian. Setelah 8 tahun dia diobati, dia akan menjadi simptomatis dan akhirnya bisa menyebabkan kematian ya. Jadi terinfeksi HIV ada berbagai macam tipe, yang paling sering 90% itu membutuhkan waktu 7 sampai 10 tahun, ada juga yang 10% long term non progressor. Jadi ada apapun sampai lebih dari 10 sampai 15 tahun. Nah, ini ada pasien saya seperti ini. Jadi ada pasien saya 15 tahun sudah menikah dengan istri yang sekarang, merasa saya tidak pernah berhubungan seksual dengan yang lain. Waduh, saya juga bingung. Jadi pasien masuk dengan benjolan pada leher, demam yang tinggi ya, jadi demamnya ini sudah tinggi terus, jadi hampir setiap hari mengkonsumsi paracetamol selama 1 bulan. Ada benjolan pada leher kiri, sudah dilakukan biopsi, biopsinya juga tidak khas, bukan TB, bukan apa juga ya. Kemudian saya curiga kenapa ada demam terus naik turun. Jadi saya edukasi untuk melakukan, saya anamnesis dulu ya. Waktu itu memang sebenarnya tidak boleh ya, tapi karena untuk melakukan tindakan, saya lakukan pemeriksaan HIV dulu, screening, ternyata memang positif. Dan setelah dilakukan itu positif, baru saya melakukan namanya inform consent dulu untuk melakukan VCT, counseling ya, sebelum kita memberikan hasilnya kepada pasien. Nah, VCT-nya itu kita tanya, Bapak, apa faktor risikonya? Apakah Bapak mungkin ada? Jadi kita tidak boleh langsung begini, Pak, pernah berhubungan seksual? Janganlah. Kalau kalian melakukan anamnesis sebagai dokter yang baik, sebelum to the point ke pasien, biasanya kita cari-cari dulu yang lain-lain. Bapak pekerjaannya apa? Ya, kalau dia bilang sopir, itu termasuk faktor risiko tinggi. Atau tentara, atau apa pokoknya, atau yang sering bepergian lah. Seperti itu. Bapak selama misalnya nih jadi sopir, sering bepergian, jangan langsung juga bilang hubungan seksual. Bapak biasa ada minum-minum alkohol tidak, merokok tidak, yang ringan-ringan dulu, baru mulai bertanya lagi. Sama bepergian gitu kan biasa, jauh tuh sama istri. Nah, kalau jauh misalnya sama istri, apa Bapak pernah berhubungan seksual dengan orang lain selama perjalanannya Bapak, atau Bapak misalnya ikut-ikut teman, jajan-jajan, begitu di pinggir, di kota-kota tertentu. Ya, kalau dia menjawab iya, atau ada faktor dan faktor resiko lain seperti menggunakan narkoba, berarti Bapak bisa kita dokter bisa menganjurkan untuk melakukan screening HIV ya. Itu. Dan ternyata ini pasien dia punya masalah itu, dia sejak menikah 15 tahun tidak pernah ngapa-ngapain sama yang lain. Dia tidak pernah berganti pasangan, tidak pernah memakai narkoba, tapi dia mengakui sebelum menikah kurang lebih hampir 15 tahun, 20 tahun yang lalu dia memang pernah kayak menggunakan narkoba, berhubungan seksual, itu pernah ya. Jadi dia membutuhkan waktu progres yang lama. Jadi bilang, dok, masa selama itu dok baru saya terinfeksi HIV? Dan ternyata memang ya bisa ya. Jadi walaupun kita misalnya merasa ini sekarang masih normal, ya ternyata masih bisa. Karena screening HIV yang kita lakukan itu rata-rata paling cuma sampai di rapid ya, rapid test. Kalau mau yang lebih akurat, kalau memang ada faktor risiko dan mau betul-betul meyakini, sebaiknya memang dipisahkan HIV RNA, Romeo November Alpha ya. Jadi HIV RNA itu lebih akurat ya. Tidak bisa HIV RNA, kita coba dulu ke ELISA ya. Jadi ada berbagai macam juga untuk menentukan gejala. Jadi kapan kita bisa curiga seseorang HIV ya, biasanya kita curiga kalau ada demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, ada diare kronik lebih dari 1 bulan ya, membaik lembek atau kadang BAB darah, kemudian ada penurunan berat badan yang drastis hingga lebih dari 10 kilo dalam 3 bulan terakhir, ada batuk-batuk kronik selama lebih dari 1 bulan, ada infeksi jamur pada mulut ya, jadi biasanya ada oral flush ya, putih-putih, bercak putihan pada mulut. Dan memang anamnesis kita biasanya apakah sering demam, apakah sering berak-berak, apakah sering batuk-batuk, apakah sering sariawan. Ya, apakah ada pembesaran kelenjar getah beningnya ini ya, termasuk ya. Jadi saya curiga pada pasien saya mengalami HIV, ternyata karena dia ternyata gini, demam berulang, saya curiga. Kemudian dia ada pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian yang pernah juga dicerita pada pasien ini pernah cerita sama saya adalah dia pernah terkena cacar api. Berarti pernah herpes zoster. Nah, pasien usia muda, demam, ada pembengkakan, jadi saya curiga HIV. Jadi periksa dan ternyata memang positif. Tapi kita melihat badannya pasien bagus sekali, bagus, kekar,
seperti tidak ada penyakit apa-apa. Kalau cuma bukan karena demam berulang sama bengkak jalan pada lehernya, ya mungkin kita tidak curiga banget. Bahkan awalnya tidak ada yang curiga kecuali saya ya, dan memang begitulah. Sebagai dokter kita harus memiliki banyak pengalaman untuk bisa menentukan diagnosa. Ini tidak usah, ini sudah saya bahas. Nah, ini yang penting juga adalah menentukan manifestasi klinis stadium dari HIV/AIDS. Jadi ada sampai stadium 4 ya. Dan stadium 1 itu biasanya masih asimptomatik dan hanya terdapat limfadenopati ya. Kemudian aktivitas bisa seperti orang normal. Stadium 2 sudah mulai ada penurunan berat badan lebih dari 10% dari berat badan semula. Sudah ada gejala-gejala pada kulit, jadi biasanya gatal-gatal, ada infeksi jamur ya, sudah ada gangguan dermatitis seborrheic, sudah ada herpes zoster, infeksi saluran pernapasan ringan ya, masih dalam hal berupa sinusitis atau ispa ringan saja ya, dan aktivitas masih normal. Biasanya yang paling sering sudah datang ke kita itu biasanya adalah stadium 3. Sudah ada penurunan berat badan, ada diare kronik, ada demam yang lebih 1 bulan dengan penyebab yang tidak jelas. Ada kandidiasis oral, ada bercak putih pada mulut, ya, ada TB, pada riwayat TB dalam 1 tahun terakhir. Makanya sekarang kalian pada pasien di puskesmas atau paskes 1 ketika menemukan pasien TBC itu wajib diperiksa HIV ya. Itu sudah ada Permenkesnya. Jadi di puskesmas itu kalau ada TB biasanya mereka melakukan screening HIV. Kemudian biasanya klinisnya pada derajat 3 lebih banyak tidur ya, tapi masih kurang dari 50% dalam sehari dalam 1 bulan terakhir, dan aktivitas sudah mulai berkurang. Yang stadium 4 ini sudah seperti tadi yang kalian lihat fotonya ya, kurus sekali seperti tulang saja, sudah ada toksoplasma pada otak, sudah ada infeksi sitomegalovirus ya, makanya nanti saya melanjutkan ke CMV setelah membahas mengenai HIV. Diare lebih dari 1 bulan, herpes simplex, mikosis, dan kandidiasis. Biasanya ini yang banyak meninggal ya. Klinis derajat 4 biasanya lebih banyak di tempat tidur dan aktivitas sangat terbatas. Jadi betul-betul sangat tergantung dari orang lain. Jadi HIV/AIDS itu penyakit yang kompleks dan membingungkan, sering pindah-pindah dokter, penderita bingung, dokternya ngawur, obatnya satu karung dan tidak ada yang menyembuhkan. Kenapa? Karena ini dok demam, kenapa begini terus dok? Tidak membaik-baik. Saya sudah ke dokter ini tidak membaik-baik. Saya sudah ke dokter ini tidak membaik-baik. Saya pernah dapat pasien seperti itu. Sudah ke Wahidin, sudah ke rumah sakit ini, semuanya selalu bilang ada infeksi di paru, selalu infeksi paru. Terus akhirnya saya karena melihat juga pasiennya kayaknya gaya ada. Ya begitulah kecurigaan saya, biasa tampang HIV itu biasa kalau kita sudah sering melihat pasien HIV biasanya ini kayaknya tampang-tampang HIV nih. Coba dulu screening. Nah, aku screening, ternyata ada riwayat berhubungan seksual. Udah aku minta izin untuk periksa dan ternyata positif. Jadi sebagai dokter kita juga harus teliti ya. Jadi biasanya ini adalah pada pasien AIDS biasanya terjadi pada CD4 kurang dari 200. Ini adalah infeksi-infeksi opportunitis yang sering terjadi pada pasien AIDS. Dengan kalau CD4 kurang dari 50 biasanya CMV retinitis, biasa CMV gastroenteritis, dan biasanya terjadi disseminated Mycobacterium avium. Kan biasanya kalau yang TB kan paling sering Mycobacterium tuberculosis. Nah kalau CD4 kurang 50, yang Mycobacterium avium pun kita kena. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis penyakit yang bisa terjadi tergantung dari CD4-nya. Terus bagaimana kita mendiagnosis? Ya, jadi tes HIV itu ya harus diperiksa sekarang itu melalui tes darah untuk melihat ada tidaknya antibodi. Nah, pemeriksaan antibodi ini biasanya kita ada 2 ya, ada antibodi rapid ya, ada antibodi enzim ya, ELISA. Kemudian ada juga pemeriksaan virologi. Nah, ditegakkan diagnosa HIV itu bila didapatkan minimal 3 pemeriksaan rapid testnya itu positif, antibodinya ya, atau HIV ELISA-nya positif atau HIV RNA-nya yang positif. Jadi kalau HIV RNA ini positif sudah pasti HIV. Kontes harus dilengkapi dengan konseling pra dan pasca tes, inform consent, dan asas kerahasiaan. Jadi kita mau memeriksa pasien HIV itu tidak boleh asal-asal. Jadi harus dikonseling dulu. Kalau misalnya nih, jadi kita kan selalu begini, ini saya mau periksa nih Pak,
Bagaimana menurut Bapak? Kalau misalnya ini kita periksa, apakah Bapak sudah siap kalau misalnya hasilnya positif? Kalau misalnya hasilnya positif, bagaimana kelanjutannya? Isinya bagaimana? Mau diberitahu atau tidak? Bagaimana adanya Bapak? Kalau misalnya begitu ya. Jadi kita selalu harus di-counseling dulu. Jadi jangan sampai tiba-tiba langsung kita datang, Pak, HIV, ternyata Pak, waduh langsung dia stres pasti. Jadi diagnosis dan tanda laksana infeksi oportunistik ya biasanya paling sering adalah TB paru, PCP, pneumonia, diare kronis ya. Biasanya juga bisa terjadi toksoplasma dan sitomegalovirus retinitis. Jadi matanya kabur HIV atau kesadaran menurun, biasanya toksoplasma atau sitomegalovirus. Ini adalah HIV dengan pensiliosis malnephia ya namanya. Jadi kalau lihat nih lah muka-muka begini, oh ini curiga HIV. Ada selitis ya, ovoitis dengan kandidiasis, terus buka mulut, putih-putih lidahnya, banyak jamurnya di lidahnya, sering sariawan, itu bisa sebagai. Ternyata dia punya herpes simplex. Ini ada luka ya, ada seperti sariawan di labia ya, labia major atau ini dia nih, di anus ini ya. Jadi herpes simplexnya di anus. Jadi kau bisa bayangkan nih lah bagaimana mainnya ya. Ini herpes simplexnya di kemaluan masih normal ya. Ini adalah sifilis, biasanya ini pada tangan ya, pada reseptor sifilis. Kemudian ada tumor pada regi abdomen ini, pasien saya seperti ini. Ada benjolan di leher bagian bawah. Tapi memang dia juga bilang ada gigi lubang, jadi curigai cuma absces sumbat gula aja. Ternyata bukan. Ya, ini dengan kapusi sarkoma, ini dia ada kencing nanah, biasanya adalah gonore ya, atau uretitis non spesifik. Jadi kalau kita bicara uretitis, biasanya kita bicara gonore. Makanya salah satu kalau kita dapat pasien dengan keluhan gonore, kencing nanah ya, flu pada burungnya, flu burung ya. Jadi biasanya pasien datang, kenapa keluhannya pilek dok pada burung saya? Oh ya udah flu burung ya. Jadi ini flu burung, gonore, kita anggap ini sebagai kencing nanah. Berarti kalau kita dapat pasien seperti ini ya kita anjurkan untuk tetap screening HIV. Artinya kan kalau ada penyakit menular seksual sudah jelas bahwa ini harus di screening HIV. Ada kita dapat gonore pada wanita, kondiloma ya. Kalau kita dapat kondiloma juga, nah itu juga kita harus screening HIV. Ulcus molar ya, ada ulcus pada daerah penis. Ini pada labia ya, herpes genitalis ya, ini ya pada labia majus. Jadi dia luka-luka pada alat kelamin wanita. Jadi ini kan bentuknya seperti sariawan, tapi sariawan di kelamin ya. Pedis. Kau bayangkan saja sariawan di mulutmu pedis. Ya ini sariawan di alat kelamin. Ini sifilis, ini sifilis pada bayi, ini kondiloma ya. Jadi ada kutil-kutil pada pria. Jadi kalau ada laki-laki punya kutil di kemaluannya harus kita screening untuk HIV. Oke, jadi HIV itu ya merupakan kita pasti akan membutuhkan multidisiplin karena biasanya datang macam-macam. Malnutrisi, jadi kita butuh nutrisi ya, ahli gizi, biasanya dia ada gangguan jantung juga, ada gangguan saraf, gangguan hati, bisa sampai terjadi tumor, macam-macam. Jadi biasanya pada pasien-pasien HIV itu membutuhkan multidisiplin treatment. Nah, pengobatan HIV saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. Obat yang ada hanya untuk menekan berkembang biaknya virus. Tapi dengan menekan berkembang biaknya virus diharapkan pasti akan menurunkan resiko terjadinya imunodefisiensi. Jadi sekarang ARV yang ada memiliki angka harapan hidup juga yang cukup tinggi. Pasien HIV yang datang itu biasanya karena putus obat. Putus obat, beberapa bulan tidak minum obat, tiba-tiba datang sudah dalam kondisi infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik kalau sudah terjadi ya susah diobati. Ya. Jadi ARV itu tujuannya adalah menurunkan angka kematian, menurunkan angka masuk rumah sakit karena infeksi oportunistik, meningkatkan CD4, menekan perkembangan HIV, meningkatkan kualitas hidup. Jadi kita punya tujuan adalah memperbaiki kualitas hidup. Jangan sampai pasien HIV sudah tidak ada harapan hidup. Jadi kita perbaiki kualitas hidup supaya bekerja seperti orang normal. Kita mencegah infeksi oportunistik, mencegah progresi penyakit, dan mengurangi transmisi kepada yang lain. Jadi pasien HIV bisa menikah dan punya anak.
sekarang ya. Jadi jangan sampai dibilang ayah orang HIV nggak bisa mikir punya anak Bu, karena takutnya nanti terinfeksi. Jadi bisa punya anak tapi syaratnya HIV RNA tidak terdeteksi di dalam tubuh pasien. Ya, ini adalah klasifikasi obat-obatan yang obat dipakai saat ini adalah NRTI, NNRTI, protease inhibitor, fusion inhibitor, dan enzima ekspor inhibitor. NRTI itu nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Nah, nanti saya cuma kasih supaya kalian tidak terlalu bingung ini ya, tapi kalian harus tahu juga sih. Cuman kalau untuk klinis sehari-hari yang penting kalian harus ingat lini pertamanya ya. Yang sekarang lini pertama kita adalah tenofovir, lamivudin dengan evapiren. Ada minggu? Ada mau video. Ya. Kemudian jadi untuk penata laksanaannya ini aja, nanti saya ada kasih yang langsung yang terbaru, jangan ini. Kasih. Oke. Ya, ini adalah panduan ARV lini pertama pada orang dewasa yang terbaru. Ini termasuk ibu hamil dan menyusui ya. Didapat minimal terdiri dari 2 obat kelompok NRTI tambah 1 obat kelompok NR-LTI. Jadi biasanya kita beri tenofovir ditambah 3 TC, lamivudin atau FTC dikombinasi dengan evapiren dalam kombinasi tetap. Jadi seperti obat TB ya, deh ya. Sekarang sudah ada obat TB kan yang 4 obat di dalam satu. Nah, ini juga obat ARV itu sekarang antiretroviral ya. ARV itu antiretroviral. Kenapa retroviral? Karena HIV itu adalah kuman virus retroviral ya. Dia termasuk retroviral. Jadi yang kita kasih adalah kombinasi obat yang terdiri dari tenofovir, lamivudin, dan evapiren. Itu saja yang kalian harus ingat. Kalau tidak ada yang ini, berarti kita bisa berikan pilihan lain, yaitu AZT tambah 3 TC tambah evapiren, lamivudin tambah evapiren, atau AZT tambah lamivudin ditambah nevirapin ya. Jadi yang pertama itu ini dulu, tenofovir, lamivudin, evapiren. Tidak ada tenofovir, lamivudin dengan nevirapin kalau tidak ada evapiren ya. Tapi kalau ada yang satu obat itu yang kombinasi terapi itu kita tetap pakai itu sebagai pilihan pertama. Ini yang ada sekarang dalam Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ujian juga pasti sering-seringnya dapat yang ini. Jadi kapan kita terapi? Ya, dulu dikatakan diterapi pada saat CD4-nya kurang dari 200. Tapi sekarang semua pasien HIV ketika sejak dimulai ya ketika didapatkan hasil HIV positif harus langsung diobati. Jadi tidak lagi kita melihat CD4, tidak lagi melihat klinis atau apa. Pokoknya ada HIV, langsung kita berikan obat ARV-nya ya, tanpa melihat stadium klinis. Jadi ibu hamil sekarang HIV, udah kasih langsung ARV. Orang sekarang laki-laki didapat positif HIV, udah langsung kasih ARV. Nanti CD4-nya bisa belakangan, itu hanya untuk monitoring. Tapi ketika kita sudah dapat itu, kita bisa langsung kasih pemeriksa obat ARV. Ya, seperti itu. Jadi itu saja sih mungkin yang saya mau sampaikan untuk HIV supaya tidak terlalu banyak bingung ya. Jadi kalian cukup pokoknya bagaimana penularan, bagaimana patofisiologi penyakit, bagaimana mekanisme terjadinya HIV ke AIDS, apa bedanya HIV dan AIDS, dan bagaimana apa saja obat-obatan yang bisa dikasih ini ya. Tadi FVP itu evapiren, kemudian AZT itu zidofudin, 3 TC itu lamivudin, kemudian NVP itu nevirapin ya. Ini FTC itu MCC tabin ya. Jadi ini semua ada.
Oke, ada yang mau ditanyakan tidak jelas? Kalau tidak ada, kita yang terakhir ya, CMV ya. Kalau CMV ini ya kompetensi cuma 2 ya. Jadi kalian cukup membuat diagnosis saja ya. Dan mengetahui patofisiologi penyakit, patomekanisme, dan mendiagnosis. Ini slide-nya kelihatan deh ya. Tapi dok, kelihatan dok. Jadi sitomegalovirus ya. Jadi tadi sebenarnya saya bicarakan bahwa sitomegalovirus itu sebenarnya infeksi oportunistik biasanya, paling sering pada pasien-pasien HIV. Tapi bukan berarti CMV hanya didapatkan pada pasien HIV, tapi bisa juga didapatkan pada pasien-pasien lain yang mengalami imunokompromis, seperti misalnya pasien hamil, diabetes, ya, itu bisa tetap kita dapatkan. Jadi CMV itu adalah salah satu dari virus herpes temannya, sepupunya ya, dari beta herpes virus ya. Dia itu adalah virus DNA ya, bukan RNA. Jadi kalian harus tahu yang mana DNA, yang mana RNA. Kemudian patogenesisnya dia itu sangat bersifat menyerang juga CD4. Makanya itu biasa sering terjadi pada infeksi oportunistik pada pasien-pasien HIV. CMV itu sering juga biasanya infeksinya sering kena pada mata, cerebral, dan hati ya. Jadi ini biasanya ya, kalau yang ini herpes simplex ya bisa di semuanya. Kalau herpes simplex 2 ini gejala yang mana yang positif ya. Kalau sitomegalovirus dia tidak ada genital lesion, dia tidak ada stomatitis, dia tidak ada lesi kutan, dia bisa terinfeksi pada anak-anak ya, biasanya pada anak-anak yang lahir kongenitalnya lahir cacat, biasanya di orang tua akan di screening CMV, sitomegalovirus ya, toxoplasma, rubella, sitomegalovirus. Kemudian ada retinitis, esofagitis, pneumonitis, dan hepatitis. Itu biasanya sama encephalitis dan meningitis. Biasanya kalau saya ada dapat kasus-kasus CMV itu biasanya pada retina, hati, sama otak, sama pneumonia. Ya. Kemudian jadi high CMV DNA correlates with the subsequent development of clinical disease. Jadi ketika kadar high CMV-nya meningkat itu korelasi dengan peningkatan jadi penyakitnya ya, manifestasi klinisnya.
Pada HIV yang paling sering karena ini dapatkan retinitis, central nervous system, infeksi pada paru, dan infeksi pada gastrointestinal. Ya. CMC retinitis gejalanya yang paling sering adalah pandangan mata menjadi kabur atau hilangnya penglihatan pada bagian pusat, pada bagian tengah ya. Kemudian atau kayak berbayang-bayang atau kadang dia seperti mengapung-mengapung tampilannya, itu sering terjadi ya. Jadi kalau ada gambaran floater dan fotopsia, itu adalah gejala khas pada retinitis pada sitomegalovirus. Diagnosis biasanya ditriggerkan oleh dokter oftalmologis. Jadi kapan kita curiga CMV retinitis, cukup pada pasien HIV dengan gangguan penglihatan, kalian sudah bisa merujuk ke dokter spesialis mata. Ya. Beberapa kasus biasanya terjadi pada sel darah CD4 kurang dari 50. Ya. CMV retinitis has the potential, memiliki potensi untuk mempercepat terjadinya kerusakan pada makula sama retina ya, nervus opticus. Biasanya dia terkena unilateral, jadi biasanya hanya satu tempat ya, bukan kiri kanan, tapi salah satunya saja ya, itu biasanya CMV retinitis. Jadi ini biasanya tampilan pada oftalmologis ya, biasanya oftalmologi dilihat, jadi dilihat dengan alat dari dokter spesialis mata. Jadi ini biasanya ya sampai ke sini ya. Jadi yang awal masih bersifat awal, ini yang sudah mulai terjadi granular white, dan yang ini sudah terjadi thickness infection pada hampir seluruh pada mata. Manajemennya ya tata laksananya ya untuk kalian yang kalau sudah mendiagnosa CMV retinitis ya dirujuk. Karena untuk apa dirujuk? Untuk mendapatkan antivirus ya. Biasanya kita kasih antivirus yang diberikan secara intravena atau oral. Atau biasanya juga disuntik local treatment, ada juga biasa disuntikan pada matanya. Ya. Itu. Ini gambaran-gambarannya, saya nggak terlalu analisis karena sitomegalovirus itu ya jarang dan butuh penanganan yang khusus. Yang penting kalian tahu bahwa ada infeksi sitomegalovirus pada pasien dengan HIV. Kemudian ada istilah IRIS. IRIS itu adalah immune reconstitution syndrome. Jadi biasanya kadang pada pasien HIV itu kan kalau dia datang ke kita itu daya tahan tubuhnya rendah sekali. Nah, daya tahan tubuh yang rendah itu kalau sudah minum ARV biasanya akan meningkatkan daya tahannya. Ketika dia meningkat daya tahan tubuhnya, maka tentara-tentara kita mulai mengenali kuman-kuman yang ada di dalam tubuh seseorang. Karena mulai mengenali kuman-kuman yang ada dalam tubuh seseorang, maka mulai bergejala itu semua. Orang TB mulai batuk-batuk, ya. Orang yang TB kelenjar mulai membesar kelenjarnya karena sudah mulai mengalami proses perlawanan dari tentara-tentara kita. Di CMV retina matanya sudah mulai agak kabur. Kenapa? Kan ternyata mulai terjadi inflamasi pada retina. Seperti itu. Jadi harus diingat ya. Nah, ini biasanya obat yang kita kasih ganciclovir ya, atau tapi juga kita harus berikan bersama-sama dengan ARV-nya ya. Dari manajemen saya tidak terlalu utama, yang penting kalian tahu bahwa ada sitomegalovirus. Kemudian ada juga sitomegalovirus pada encephalitis ya. Jadi pasien datang biasanya dengan kesadaran menurun atau gangguan kejang atau gangguan di dalam kesadarannya ya, seperti itu. Ini biasanya juga sering dari khasnya biasanya ada pada pasien dengan HIV. Dia bisa muncul bersama-sama dengan CMV yang lain, misalnya CMV pada gastrointestinal, retina, dan neuropati. Ini biasanya gambarannya, biasanya harus dilihat dengan MRI, karena jarang sekali bisa terlihat dengan CT scan biasa. Kalau CT scan pun harus dengan kontras. Ini adalah gambaran histopatologinya, ini yang dilihat sel yang terinfeksi dengan sitomegalovirus. Ini ya, pada MRI di sini ada kalian lihat, ini ada bentukan lesi, ini adalah CMV ya, sitomegalovirus pada otak. Gejala penata laksanaannya ya kita berikan ganciclovir IV. Ini yang antivirus yang kita kasih ya. Jadi kalau ada yang terinfeksi ini jangan langsung putus asa bilang masih ada obatnya. Ya, tapi tetap harus diberikan antiretroviral juga. Ini pada gastrointestinal biasanya terjadi colitis ya, colitis ulceratif, biasanya terjadi esophagitis juga ya. Jadi pada HIV sering terjadi radang, tapi diperiksa, di biopsi, diperiksa IgM, IgG, sitomegalovirusnya positif. Nah, saya rasa begitu ya. Jadi kalian ini juga di paru-paru biasanya tidak khas sih, kalau paru-paru sangat susah untuk ditegakkan diagnosa.
Jadi biasanya ya kita harus melihat case by case dan pemeriksaan khusus untuk itunya. Jadi yang penting kalian ingat bahwa di mana untuk CMV ini yang kalian harus ingat bahwa dia ternyata paling sering etiologinya adalah karena virus. Dia termasuk virus beta herpes simplex. Dia sering terkena pada pasien-pasien yang mengalami imunokompromis, terutama pada HIV dengan CD4 kurang dari 50. Terus di mana lokasi-lokasi terkenanya yang paling sering retina, otak, paru-paru, dan gastrointestinal. Dan kalau kalian menemukan kasus seperti ini, kalian harus rujuk untuk mendapatkan antivirus. Ya, sudah. Itu aja deh kalau CMV. Nggak usah terlalu khusus. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri saja kuliahnya ya. Mungkin sudah jam 5 lewat, sudah over. Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Saya lihat ya, Dek. Tapi ya dok.